welcome back to Miss Maya. Oke, nggak terasa kita udah ke pertemuan 10 hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas masih tentang bab yang sama, yaitu listrik statis. Nah, yang dibahas di sini adalah tentang medan listrik. Oke, nah konsep di medan listrik ini sama dengan seperti gaya kolom, yaitu kalian harus tahu tentang vektor. Jadi kalau misalnya nggak paham vektor, susah ya untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita harus menggambarkan arah medan listriknya. Nah, catatan di sini yang perlu kalian harus tahu yaitu misalnya tanda muatan negatif, misalnya tanda negatif 4 mikrocoulomb, muatan itu atau muatan itu 4 mikrocoulomb, maka minusnya negatifnya nggak usah dimasukkan dalam perhitungan. Oke, kita buat dulu definisi medan listrik. Medan itu artinya apa? Bukan kota, tapi medan itu artinya daerah. Jadi ini adalah daerah. Daerah yang masih dialiri gaya listrik. Nah, ini besarnya itu sangat kecil ya medan listriknya itu, dan biasanya itu suatu muatan titik ujinya itu bernilai positif. Misalnya Miss buat ini, Miss buat ada muatan positif. Sudah ada muatan positif. Kemudian ada titik uji. Misalnya Miss buat aja itu titik P. Nah, muatan titik ujinya ini nilainya selalu positif ya nak. Mau gimana pun itu positif. Oke. Kalau misalnya gaya kolom, dia kan kalau misalnya positif gaya kolom berarti dia tolak menolak gitu kan. Nah, ini kalau misalnya di medan listrik, arah medan listrik titik P ini gimana? Kalau dia jumpa dengan muatan positif, maka dia akan menjauhi si muatan Q. Misalnya muatan Q di satu aja. Oke, maka dia akan menjauhi. Ini arahnya kembali. Oke, misalnya ada titik apa di sini Miss buat gimana Miss arahnya juga menjauhi gitu, itu konsepnya. Kemudian kalau dia muatannya negatif, misalnya di satunya muatannya negatif, terus kita buat titik ujinya di sini, titik A lah misalnya kan. Nah, kalau dia negatif, justru kebalikannya, arah medan listriknya itu mendekati ini. Oke, kalau ada titik B Miss, kan Miss bilang suatu titik uji itu nilai positif, berarti dia mendekati. Oke, paham ya di sini untuk konsepnya ya. Oke, Miss misalnya buat contoh soalnya gini. Contoh soal Miss kayak gini ya. Miss buat ada dua muatan positif, muatan negatif. Miss buat ini Q1-nya nilainya itu 4 positif 4 mikrocoulomb. Sudah. Q2-nya Miss buat ini minus 9 mikrocoulomb. Sudah. Mereka berpisah berjarak itu 6 cm Miss buat. Sudah. Nah, pertanyaannya yaitu di mana letak suatu titik uji, di mana letak suatu titik agar medan listriknya 0. Agar medan listriknya 0. Oke, ini soal UN ya. Soal UN pasti bentuknya seperti ini kalau untuk medan listrik. Nah, pertama, syarat untuk mengerjakan di mana letak suatu titik agar medan listrik yang 0. Pertama, medan listriknya harus berlawanan. Ingat, arah medan listrik harus berlawanan. Yang kedua, mulailah diuji titik ujinya itu dari yang
nilainya paling kecil. Ingat, tanda positif negatifnya nggak usah diikutin, oke? Nah, dari soal ini, mana yang lebih kecil? Nah, 4 atau 9? Minusnya jangan ikut ya. 4 nih, berarti kemungkinan kita taruh aja di sini titik ujinya, di sini, kalau nggak di sini ya. Sudah, setelah itu kalian tentukan medan listriknya. Nah, ini kalau ini terhadap yang positif Q1, berarti medan listriknya kemana? Berarti positif menjauhi ya. Berarti di sini S1-nya. Terhadap Q2, gimana arahnya? Mendekati Miss. Berarti ini E2. Berlawanan arahnya. Tidak Miss. Berarti ini bukan merupakan, dia tidak di sini kuat medan arus, kuat medannya itu 0. Berarti di sini kita lihat, ayo. Ya, ini terhadap Q1 titiknya, gimana arahnya? Kan menjauhi, berarti di sini Miss buat E1, benar ya? Kemudian terhadap Q2, gimana mendekati Miss? Berarti ini gini, E2. Sudah, arahnya gimana? Berlawanan. Jadi kemungkinan disinilah titiknya itu medan listriknya bernilai 0. Sejauh apa nih? Sejaraknya sejauh apa? Ini kita buat karena dari sini itu kita misalkan jaraknya itu X. Artinya apa? Dari titik ini ke Q1 itu X. Oke, kita kerjakan ya. Nah, kan dia minta E sama dengan 0. Berarti E itu, ingat nggak rumus E itu apa? F per Q. Nah, F itu gaya kolom kakiku per R kuadrat, kakiku per R kuadrat per Q. Oke, kita tewaskan Q-nya, tewas dia banyak. Oke, berarti rumus kuat medan listrik itu bisa F per Q atau K Q per R kuadrat. Gini ya. Oke, kita kerjakan. Dia minta E-nya sama dengan 0 tadi Miss. Berarti E2 ya kan? Dikurang E1 sama dengan 0. Kan arahnya berlawanan. E2 nya positif. Berarti ini boleh Miss buat gini ya. E2 sama dengan E1. Pindahkan luasnya. Kurangkan jadi positif. Oke, kita masukkan rumusnya apa nak? E2 sama dengan E1 Miss. E2 berarti K Q-nya Q2 per R2 ya, dari sini kemari ya, R2 kuadrat. Ini K Q1 per R1 kuadrat. Oke, kita kerjakan, kita selesaikan. Apa yang bisa kita tewaskan? K-nya Miss, baik. Kita baikkan. Q2 nya berapa nak nilainya? 9 per R2 nya, lihat dari jarak sini kemari 6 tambah X. Berarti 6 ditambah X kuadrat sama dengan Q1 nya berapa? 4. Berapa jarak dari Q1 ke titik uji? X kuadrat. Oke, Miss, gimana cara menghilangkan X kuadrat? Cara menghilangkan X kuadrat itu diakarkan. Jadi ini kamu tinggal ngakarkan aja nih. Oke, akar 9 berapa nak? 3. Ini berarti pangkat 2 nya hilang karena ada akar. Berarti tinggal 6 tambah X sama dengan ini 2 per X. Setelah itu menyelesaikannya kamu kali silang. Ya, berarti 3 kali X 3X. Ini 2 dikali 6 tambah X. Berarti ini apa? Oke, ini berarti 3X sama dengan 12 ditambah 2X. Pindahkan yang ada X dengan yang X, berarti 3X dikurang 2X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 cm. Berarti jaraknya ini 12 cm dari mana? Dari Q1. Terus kalau ada opsinya, nggak ada opsinya itu Miss, berarti atau 18 cm dari Q2.
itu dia untuk medan display. Nah, untuk soal selanjutnya nanti kita bahas di Google Meet. Sampai sini dulu, silakan diulang-ulang lagi kalau dipaham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.